Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita kembali melanjutkan tentang membahas aplikasi Quran yang saya pakai di HP ini, yaitu Quran Android. Dan kita akan membahas bagaimana cara memodifikasinya. Dan kalau kita lihat sekarang ini, saya telah modifikasi lagi, saya telah ubah tampilannya, supaya dia tampilannya sama dengan ini, Quran Base. Kemudian kita buka Quran. Dan di sini saya suka tampilannya ini, yang per kata, bukan yang tajwid. Dan kita lihat di sini, tampilannya sangat bagus, saya suka, maka saya ambil tampilan itu untuk dimasukkan di dalam aplikasi ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus dimasukkan di sini? Kenapa bukan dipakai di sini saja? Maka jawabannya sederhana adalah, ketika saya sudah masukkan tampilan itu ke dalam aplikasi ini, selain saya dapatkan tampilan yang saya inginkan, yang sangat indah, sangat bagus, dan tetap berkata, di sini juga semua fitur dari aplikasi Quran Android itu ada. Di sini fitur audionya, fitur terjemahannya lengkap, dan sebagainya ada semua, sehingga saya lebih memilih ketika ada tampilan yang saya sukai, maka saya masukkan di aplikasi ini. Saya modifikasi, saya masukkan ke sini, sehingga saya dapatkan tampilan yang bagus, serta semua fitur juga sangat lengkap. Ini mungkin modifikasi yang telah saya lakukan terakhir untuk aplikasi ini. Baiklah, sekarang kita lanjut bagaimana cara memodifikasi aplikasi ini. Kalau kita buka aplikasinya, kemudian kita masuk di setting, pengaturan, kemudian kita buka yang paling di bawah, yaitu Advanced Option. Dan kita buka ini, Quran Data Directory. Yang istimewa dari aplikasi ini, yang alasan dulu saya memilih aplikasi ini, adalah karena aplikasi ini, Quran Android ini, itu bisa diatur datanya tersimpan di mana. Dulu, HP Android pertama saya itu, yaitu Asus Zenfone 4, yang memori internalnya cuma 8 GB, yang kalau sudah diinstal beberapa aplikasi itu langsung penuh, sehingga untuk aplikasi Al-Quran, yang ada audionya, ada suaranya, ada tampilannya yang bisa diedit-edit, maka saya cari aplikasi Quran yang datanya itu bisa tersimpan di memori eksternal. Dan Alhamdulillah, setelah saya mencari beberapa aplikasi Quran, itu saya dapatkan aplikasi ini, yaitu Quran Android, yang datanya bisa tersimpan di memori internal. Di sini kita lihat ada internal storage, ada di sistem, ada external storage, dan kalau ada memori di sini itu bisa di memori SD card. Tapi karena HP ini tidak ada memorinya, maka tidak tampil menu itu. Jadi di antara hal yang istimewa dari aplikasi ini yaitu tempat penyimpanan datanya itu bisa diatur. Dan kalau kita lihat di sini, itu data aplikasi ini, Quran Data Directory, itu tersimpan di external storage 1, yaitu di storage 0, itu Android data. Jadi data aplikasi ini itu tersimpan di Android Data Quran Lab. Jadi kita masuk di sini untuk melihat data dari aplikasi ini. Kita buka file manager. Ini file manager yang biasa saya gunakan, IS File Explorer. Ini file manager utama yang saya pakai sehari-hari. Kemudian kita masuk internal, kemudian kita cari apa tadi? Android. Kemudian kita cari data. Kita lihat di sini itu tidak kelihatan. Mungkin kita buka aplikasi bawaan, itu My File, aplikasi file manager bawaan dari HP ini. Kemudian kita internal, kemudian kita cari Android, kemudian kita buka data. Maka data ini di sini tidak ada. Ini adalah updatean terbaru dari Android versi 11, yaitu Android data itu datanya tidak tampil. Bahkan jika kita menggunakan files, itu file manager buatan langsung dari Google, kalau kita masuk browse, kemudian kita masuk internal, kemudian kita buka Android, ini data, tetap di sini tidak kelihatan. Maka saya berusaha mencari beberapa file manager yang bisa digunakan untuk membuka ini, Android data, sehingga kita bisa melihat dan memodifikasi aplikasi ini. Dan Alhamdulillah, ternyata di Play Store itu ada 2 aplikasi yang bisa digunakan untuk membuka tempat ini. Dan 2 aplikasi itu yaitu ini, IX File Explorer, saya geser ke sini, dan ini, File Manager. Jadi 2 aplikasi ini bisa digunakan untuk membuka tempat tadi. Kita lihat tadi tempatnya di mana? Android Data Quran Lab. Kita buka ini saja yang biasa saya gunakan, Explore. Kita cari di sini, oh ini dia, Android. Kemudian kita buka data. Maka di sini kita lihat
isi dari Android data tersebut. Ini kelihatan. Tapi karena tampilan di sini kelihatannya kurang menarik, maka untuk video kali ini itu saya akan menggunakan aplikasi ini, yaitu File Manager Flash untuk memodifikasi aplikasi Quran Android yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu kita lihat datanya di sini, Android data com Quran. Maka kita buka yang tadi, Android Manager Flash. Kemudian kita masuk di penyimpanan utama, kita cari Android. Kemudian kita buka data, maka kita cari com Quran, com ki Quran, MNOP ki, ini dia. Jadi data aplikasi itu ada di sini, Android data com Quran Lab Android Quran. Kita samakan dia, Quran Lab Android Quran. Kita lihat datanya seperti apa. File Quran Android, maka inilah data dari aplikasi Quran yang akan kita edit. Di sini ada tampilannya. Ini ada adonya. Dan kita lihat sini yang sudah lengkap itu logo MIDI. Saat logo MIDI itu 115 sudah lengkap 30 juz. Kemudian Musyari, Jibrin dan As-Sudais. Kemudian di sini ada database yang berisi tentang tafsir dan terjemahan dari aplikasi Quran Android yang akan kita edit dan modifikasi. Jadi untuk dapat memodifikasi aplikasi ini, maka pertama-tama install aplikasi ini, yaitu File Manager Flash, sehingga kita akan lanjut pembahasan tentang cara memodifikasinya. Dan sebelum kita tutup video ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa ada banyak sekali file manager yang saya gunakan? Jawabannya adalah karena setiap file manager ini itu ada fungsinya masing-masing. Yang dua ini yang kita sebutkan tadi, itu saya gunakan untuk bisa memodifikasi aplikasi ini. Mungkin ini akan saya hapus, dan ini tentu saja akan saya hapus. Dan ini ES File Explorer, itu sebagaimana di video sebelumnya saya jelaskan bahwasanya ini adalah file manager terbaik yang saya gunakan sehari-hari untuk membuka file. Kemudian ini ada file manager dari Xiaomi ini adalah file manager Xiaomi, itu saya telah jelaskan juga di video yang ada di deskripsi, bahwasanya ini saya gunakan untuk mengcopy file dari WhatsApp. Kemudian yang ini, My File, itu file manager asli bawaan dari HP ini yang tidak pernah saya gunakan, tapi karena ini adalah file manager bawaan sehingga saya juga tidak bisa hapus, jadi biarkan saja di sini. Dan yang terakhir adalah Files, itu file manager asli dari Google. Ada kira-kira yang tahu file manager ini itu saya gunakan untuk apa? Ada yang tahu? Jawabannya adalah file manager ini saya gunakan untuk ini, share. Itu berbagi file atau mengirim file ke HP Android lain. Kalau kita buka Play Store, kemudian kita ketik di sini share, maka di sini kita lihat itu ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan untuk saling berkirim file antar HP Android. Yang biasa saya gunakan, ini saya pernah gunakan juga, itu Zapier. Kemudian yang paling sering saya gunakan Zender, dan yang sejuta umat itu ShareIt dan sebagainya. Ini bisa digunakan untuk saling berkirim aplikasi satu sama lain. Tapi saya pribadi ketika mau berkirim file satu sama lain, maka saya menggunakan Files, itu file manager dari Google. Alasannya adalah karena aplikasi ini adalah aplikasi resmi dari Google, sehingga aplikasi ini itu bebas dari iklan. Berbeda dengan aplikasi tadi yang buatan pihak ketiga, itu iklannya banyak sekali, sehingga saya tidak pernah gunakan lagi untuk saling berbagi file. Dan juga karena ini aplikasi dari Google, maka tentu saja ini aplikasinya tidak mungkin tidak bagus, ini bagus. Sehingga ketika ada orang mau dikirimi file atau saling berkirim, maka saya tinggal buka aplikasi ini, file, kemudian pilih send, kirim. Dan yang ingin dikirimi, maka dia juga buka file, kemudian dia klik receive atau terima. Sama seperti aplikasi mailing yang lainnya, tapi sekali lagi ini bebas dari iklan. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang aplikasi yang digunakan untuk bisa memodifikasi ini, yaitu install File Manager Plus. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.